berdasarkan survei dari INAMHS ataupun Indonesia National Endowment Mental Survey dari tahun 2018 hingga 2021, sekitar 34,9% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dan 5,5% diantaranya terdiagnosa mengalami gangguan mental. Kemenkes menunjukkan sekitar 20% penduduk Indonesia berpotensi mengalami kesehatan jiwa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, Sobat JK. Ya, ketemu lagi sama saya, Yong Ryan. Atau Yong Rian lah ya. Oke, Sobat JK, hari ini kita spesial banget masih dalam topiknya Tanya Ahli. Tentu saat ini telah hadir psikolog klinis di Rumah Sakit Jasa Kartini. Yang tak lain tak bukan, kita perlu kenalan dulu Sobat JK. Boleh kenalan dulu mungkin dengan Ibu siapa ini? Halo Sobat JK, saya dengan Devi Arinda Sari. Saat ini saya psikolog klinis di Rumah Sakit Jasa Kartini. Siap. Untuk spill waktu prakteknya? Oke, untuk praktek sendiri kita ada di hari Senin pagi dari jam 8 sampai jam 12. Terus kita juga ada di hari Selasa sore, ada juga di Jumat sore, dan juga untuk keperluan tes ya. Jadi kami juga melayani kayak tes kecerdasan, misalnya IQ, lalu juga kalau kita mau tahu minat bakat anak, lalu bagi para pekerja yang memerlukan surat keterangan kesehatan mental, itu kami bisa melayani. Silahkan informasikan atau daftar dulu satu hari sebelumnya di hari Jumat, nanti Sabtu pagi kita akan melayani tes-tes tersebut. Buat janji dulu ya? Bisa janjian dulu. Oke, siap. Dan Sobat JK, perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata ya kita di lingkungan digital, Bu, kita juga ada searching dulu nih. Tim produksinya JK, kita searching ternyata menunjukkan angka pencarian untuk kesehatan mental yang akan setelah kita akan bahas cukup melampaui yang kayak wow, tinggi sekali. Sebanyak 485,9K atau 5.000 hasil pencarian tentang mental health berhubungan dengan family and parenting, kesehatan, sport, dan general education. Dan untuk segi gender pun ini beda-beda tipis. 54,2% pencarian didasarkan oleh gender laki-laki. Sisanya 45,8% gender perempuan. Dan segi usia ini cukup lumayan tinggi juga pada usia 18 sampai 24 dengan lebih dari 34%. Sisanya di range 25 hingga 34 di 45%. Yang lainnya usia menengah ke atas. Ini menunjukkan bahwa banyak orang sudah mulai peduli tentang kesehatan mental. Nah, ngobrolin kesehatan mental nih Sobat JK. Mungkin di rumah sakit sendiri ada 2 layanan, betul ya Bu ya? Ada psikologi klinis, dan ada juga psikiater atau penyakit jiwa. Kita berbicara ada perbedaan, tapi kita pengen kenal dulu deh dengan apa sih psikologi mungkin. Oke. Jadi kalau psikologi sendiri itu sebetulnya adalah salah satu cabang keilmuan. Jadi kalau psikologi ini adalah satu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan bagaimana interaksinya. Sebenarnya kalau kita lihat sendiri, kalau perilaku manusia itu kan ada yang tampak ya, aktivitas yang tampak dan yang tidak tampak. Misalnya motif-motif dia, motivasi dia apa, kebutuhannya seperti apa gitu ya, pola pikir, pola perasaannya seperti apa. Nah itu yang kita pelajari gitu ya, lebih ke perilaku manusia, terus bagaimana perilaku itu mempengaruhi interaksi satu sama lain. Jadi itu psikologi mempelajari lebih ke perilaku. Oke. Boleh nggak bertanya sih, lingkup antara psikologi dan psikiater apa aja nih? Oh ya, mungkin sebelumnya gini ya, kalau psikologi, kalau kita bicara pendidikan, dia masuknya dari fakultas psikologi. Ya. Kalau psikiater dia masuknya jadi fakultas kedokteran, makanya dipanggil dokter. Hanya karena setting rumah sakit kadang saya juga dipanggilnya dok, padahal saya nggak sekolah fakultas kedokteran gitu. Nah poin tadi itu. Jadi kalau psikiater itu adalah basicnya memang kedokteran, karena mungkin nanti akan pemberian terapi berupa obat mungkin, betul ya Bu ya, makanya mungkin
tidak asing jika dipanggil dokter. Iya. Tapi kalau psikolog memang dunia pendidikannya berbeda ya Bu? Berbeda dari fakultas psikologi. Bagi psikologi. Biasanya dipanggilnya apa nih? Ya kita macam-macam. Ada yang suka dipanggil Mbak, Teteh, Ibu, Bunda gitu ya, Mam gitu ya, macam-macam sih gitu ya. Nggak dipanggil dokter sebetulnya gitu. Lalu kalau psikologi sendiri itu juga sangat luas sebenarnya. Jadi kalau buat kita yang praktek di rumah sakit itu kita memang concernnya memang sama kondisi kesehatan mental gitu. Jadi kita masuknya ranah psikologi klinis. Lalu ada juga psikologi pendidikan, ada psikologi tumbuh kembang anak, lalu juga ada psikologi yang bergerak di bidang organisasi. Tapi kalau kita yang di setting rumah sakit, kita juga sudah termasuk ke tenaga kesehatan. Kita benar-benar concern untuk masalah kesehatan mental. Gitu. Fokusnya di kesehatan mental ya. Mungkin itu ya dari background. Terus yang kedua lagi perbedaan psikolog sama psikiater adalah apa yang ditangani gitu. Oke. Ya gangguan kesehatan mental itu ada yang sedang dan berat gitu. Jadi orang tuh kan ada yang kondisi normal gitu ya, menemukan tekanan-tekanan tertentu, mengalami gangguan dengan taraf sedang, lalu kalau tidak tertangani dia jadinya berat. Nah, ketika seseorang merasa dia tidak baik-baik saja gitu dan merasa ini sudah dia perlu input masukan dari orang lain, nah itu saatnya dia ke psikolog. Tetapi ketika dia gangguannya berat, di mana dia sudah terhambat tuh produktivitasnya, dan psikolog juga menyarankan dia untuk terapi ke psikiater. Karena apa? Pendekatan kita dalam menangani kondisi kesehatan mental itu berbeda. Gitu. Kalau psikiater, mereka itu penanganannya lebih ke biologis. Dalam hal ini adalah bagaimana sih misalnya karena pusat emosi manusia itu juga adalah di otak, jadi dokter akan memberikan terapi farmakoterapi istilahnya dengan obat-obatan gitu. Tetapi tentunya juga biasanya sambil dikonseling juga. Itu biasanya karena sudah sangat berat sehingga perlu ada pendekatan yang sifatnya obat-obatan ya gitu. Sementara kalau kita sendiri fokus terapi kita itu lebih ke modifikasi perilaku gitu. Lebih ke sana. Ke perilaku. Jadi kenapa ya orang ini mengalami gangguan kesehatan mental? Ada yang salah dari mana? Apakah cara dia memahami dirinya? Apakah cara dia dalam mengatasi permasalahannya juga mungkin belum sampai atau belum punya ilmu yang luas? Bagaimana cara pandang dia tentang persoalan? Atau juga bagaimana dia memahami emosinya? Nah itu kita ranahnya lebih ke modifikasi perilaku, meningkatkan kemampuan skill dia dalam mengatasi masalah, lebih ke sana. Tapi ketika melakukan konseling gitu ya, kita coba psikoterapi, tetapi ternyata misalnya intensitas emosinya tuh sangat kuat gitu ya. Dia sendiri udah nggak bisa nih untuk menghadapinya gitu. Misalnya depresinya sudah menghambat produktivitas, bahkan untuk misalnya keluar bekerja, keluar sekolah itu udah susah. Nah disitulah dokter masuk. Jadi akan memberikan terapi yang tepat. Gitu. Dan terkait penegakan diagnosa gitu ya, seperti penyakit-penyakit lainnya, kita tuh juga menegakkan diagnosa. Hanya perbedaannya mungkin kapasitas saya dalam menegakkan diagnosa itu nggak akan setajam psikiater. Psikiater akan lebih tajam menegakkan diagnosa. Mungkin saya akan misalnya kalau psikolog lihat ini ada gangguan emosi yang kuat, nanti akan ditegakkan diagnosa lebih jauh. Ini apa nih? Misalnya apakah dia ternyata ada gangguan depresi, atau misalnya dia justru ada gangguan mood atau mood swing yang sangat kuat, atau kecemasan yang sangat kuat, sehingga perlu pendekatan misalnya dengan terapi obat itu. Jadi di situ sih mungkin perbedaan psikolog dan psikiater ya, dari background pendidikannya beda, mungkin dari tingkat keparahan gangguan kesehatannya juga beda, sama juga pendekatannya kita beda. Hanya memang akhirnya kita itu sebetulnya tim antara psikolog dan psikiater. Jadi ketika seseorang diterapi obat, perlu juga psikoterapi. Jadi bagaimana kemudian dia akan sembuh lebih cepat gitu, lebih optimal. Pengobatan akan lebih optimal. Karena kan yang diobati kan adalah simptomnya ya. Misalnya ini orang sedih berkepanjangan gitu. Dia sedih berkepanjangan. Kalau yang diobatin adalah sedihnya aja, tetapi dia nggak tahu caranya, aku harus gimana misalnya menghadapi hidupku setelah misalnya kehilangan pasangan, dia nggak tahu tuh cara-caranya untuk mengatasi rasa sedihnya.
Nah itu akan membuat dia terus-terusan bergantung kepada obat gitu. Jadi makanya perlu kerjasama gitu. Selain terapi obat, bagi orang yang dengan gangguan kesehatan mentalnya mungkin tingkatannya sudah agak berat, perlu juga didampingi oleh psikoterapi tadi. Jadi terapi untuk memodifikasi perilaku-perilakunya, entah terkait emosinya, atau bagaimana cara menghadapi atau melihat suatu sudut pandang tertentu terhadap suatu masalah gitu ya, misalnya. Saya kayak gitu. Jadi sebetulnya memang tadi pun dari segi pendidikan berbeda, cara penanganan dan pendekatan pun berbeda, terapinya pun akan berbeda, karena jelas kalau psikologi fokusnya adalah lebih ke perilaku ya. Dan ketiganya yaitu tadi mereka pun berjalan beriringan ya Sobat Jika. Jadi psikiater dan psikolog tuh bisa berbarengan berkolaborasi dalam menangani beberapa kasus-kasus yang memang kita sebut saja kasusnya cukup berat, seperti itu ya. Oke. Ini kita mulai spill nih perbedaan, karena juga jujur di lingkungan kami pun di beberapa di teman-teman di pemasaran sering bertanya, ada beberapa salah satunya mungkin menyapa ibu ya tadi mungkin karena di rumah sakit basicnya ya, tanya dok gitu kan. Nah, terus kayak dia itu tadi apa sih perbedaannya antara layanan psikolog dengan layanan psikiater. Nah itu mungkin salah satunya Sobat CK. Kenapa layanan ini ada dua, dan kenapa kalau satu mungkin akan berkesinambungan seperti itu. Itu akan sangat saling melengkapi gitu ya. Nah ini juga ngobrolin menghadapi suatu masalah nih. Ada beberapa emosional ya, emosional yang mungkin akan bisa kita lebih lanjut nih teman-teman. Kita coba lihat. Oke. Distress, anger, joy, fear, sadness, joy. Nah, mungkin ini Sobat JK, ada beberapa di sini adalah merupakan body emotion yang memang sering terjadi ketika kita menghadapi sebuah masalah. Termasuk juga mungkin sepertinya kita juga akan mengenal namanya anxiety, kemudian ada envy, atau embarrassment. Nah, ini merupakan hal-hal yang biasanya terjadi pada kehidupan atau di lingkungan kita nih teman-teman. Ada yang kadang-kadang kita merasa merasa kurang percaya diri terhadap lingkungan. Nah, itu juga salah satu dampak dari masalah kesehatan secara mental ya. Betul ya Bu ya? Betul banget. Nah, Bu, mungkin ada yang mau disampaikan nih Bu, dalam Ibu sebagai seorang psikolog, mungkin kasus-kasus seperti apa nih yang berhubungan pasti dengan emosional mungkin yang pernah dihadapi. Tadi kan ditampilkan ya ada macam-macam emosi. Sebetulnya itu tadi yang slide pertama itu adalah emosi-emosi basic yang kita punya gitu. Sebetulnya kayak happy, joy tadi ya, senang, terus ada takut, ada jijik tadi ya, ada apa lagi ya tadi? Ada sedih, lalu ada terkejut, itu juga termasuk marah. Itu adalah emosi-emosi dasar. Jadi kenapa sih misalnya orang itu kemudian dari emosinya atau dari tekanan-tekanan yang ada dianggap mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, saya pikir orang juga perlu tahu dulu ya kesehatan mental itu apa gitu kan. Nah, jadi yang kalau kita bicara kesehatan mental tadi ya salah satunya kan tadi juga sebut ya ada masalah-masalah kepercayaan diri gitu. Jadi pertama adalah orang itu harus tahu mengenali dirinya dulu. Jadi orang dianggap mentalnya sehat ketika dia tuh tahu tentang dirinya, dia kenal, aku tuh orangnya seperti apa, aku tuh punya kelebihan apa, kekurangan apa, situasi-situasi apa yang bikin aku nggak nyaman. Nah itu dia harus tahu. Setelah dia kenal dirinya, dia juga harus tahu nih tekanan-tekanan apa yang aku mampu hadapi atau yang mana yang menjadi situasi yang aku rasa ini berat banget nih gitu. Jadi selain mengenali diri, dia juga harus melihat tuh situasi-situasi eksternal apa yang itu menjadi stresor atau tekanan buat dia. Nah yang kedua, setelah dia mengenali diri, dia harus bisa nih mengatasi masalah. Tadi ya ketika ada stres-stres itu bagaimana? Misalnya ketika ada tekanan kan orang pasti ada merasakan emosi tertentu. Entah marah lah, entah sedih kah, ini aku harus menghadapinya bagaimana gitu. Kalau kita bicara coping, nah disitulah masuk psikolog untuk membantu dia mengatasi masalahnya, termasuk ketika kita menghadapi masalah kan kita fokus ke emosinya dulu nih. Dia lagi marah, dia lagi sedih, terus baru nanti dia berkewajiban menilai dirinya, aku punya sumber-sumber kekuatan apa saja yang bisa membantu aku mengatasi masalah. Yang paling susah itu ketika adalah masalahnya keuangan.
Lalu Iya, depresi karena ya sering terjadi. depresi karena keuangan gitu Iya. kan. Sekarang kayak marak juga judol gitu kan. Sebetulnya ketika datang dengan masalah keuangan, yang kita fokus adalah gimana mengatasi emosinya dan membantu dia mengenali sumber daya yang dia miliki untuk mengatasi masalahnya seperti apa. Dia tadi ya mengenali diri, mengenali tekanan-tekanan yang dia hadapi, kemampuan mengatasi masalah. Lalu yang ketiga itu paling tidak dia harus bisa istilahnya bermanfaat gitu ya. Bermanfaat. Bermanfaat. Jadi maksudnya dia menemukan, dia harus bisa menjadi pribadi yang produktif. Ketika dia bisa mengatasi masalah atau ketika dia mengetahui kekuatannya, dia tuh bertumbuh gitu. Jadi manusia itu memang harus bertumbuh dengan apa yang dia punya, sumber yang dia punya, dia bertumbuh tuh. Ketika dia bertumbuh, dia akan semakin mengenali dirinya kan. Harusnya dia bisa semakin kuat nih ya. Gitu ya, ada petir, ada apa, dia kuat. Nah, dari situ nanti jadilah pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Jadi fokus dulu ke diri, baru nanti ke orang lain. Ke lingkungan dan orang gitu. lain gitu ya. Berusaha untuk produktif dulu. Terus apa yang bisa aku kasih ke orang, itu dia berarti ketika seseorang bisa produktif dalam kehidupan sehari-harinya, itu dia dianggap sehat. Nah, ketika dia itu tidak produktif, misalnya nggak bisa ke kantor karena masalah tertentu, selama seminggu nggak bisa ke kantor, sebulan nggak ke kantor. Saya pernah ada klien 2 bulan nggak ke kantor karena apa? Masalah lingkungan kerja, tidak bisa adaptasi dengan lingkungan kerja, larinya ke kecemasan. Akhirnya cuti kantor 2 bulan kan. Nah, ketika orang sudah terganggu produktivitasnya, nah itulah dia harus segera mencari pertolongan. Entah ke psikolog dulu, apakah cukup dengan psikolog? Ketika intensitas emosinya sangat kuat dan dia sulit gitu ya, benar-benar sulit menghadapinya, bisa dibantu dengan obat. Oke. Dari barusan kita Sobat JK sedikitnya spill telah bahwa apa sih itu kesehatan mental. Ya udah tadi barusan dijelaskan dengan Ibu Devi. Cuman itu tadi ada sedikit yang menggelitik. Untuk beberapa kasus tadi pun ketika kasusnya berat dimungkinkan untuk kolaborasi dengan psikiater. Namun untuk kasus sedang ataupun ringan, kapan sih kita mulai menyadari bahwa kita tuh sebetulnya sedang mengalami gangguan mental? Karena mungkin mohon maaf nih Bu ya, mungkin kayak aku pribadi sebagai orang awam tidak mengenal diri sendiri, kemudian itu tadi seperti Ibu, kita perlu mengenal diri sendiri dulu, kemudian mengenal apa nih yang menjadi sumber masalahnya, terus kemudian apa nih upaya-upaya yang coba kita lakukan. Kadang-kadang kan tidak semua ya, ada beberapa orang yang akhirnya cukup berat kasusnya akhirnya. Tapi apa nih gejala-gejala awal yang maksudnya dari emosional itu? Ya. Sebenarnya kalau kita bilang hidup kan pasti ada tekanan ya, nggak mungkin nggak, gitu kan? Karena kan di Quran juga jelas ya, Allah akan menguji suatu kaum. Iya, hanya penghayatan setiap orang itu tentunya berbeda. Betul. Jadi kalau kita bilang tuh sebetulnya ada kurva stres. Kurva stres. Iya, dalam tingkat stres yang tepat, dia akan mendukung produktivitas gitu. Jadi tekanan yang pas sesuai dengan kemampuan dia itu akan mendukung produktivitas. Tetapi ketika stresnya udah mulai terlalu berat, produktivitas dia udah mulai menurun. Nah, disitulah ketika misalnya aku kok misalnya kalau dari segi pikiran ya, kenapa ya ini aku kok menjadi susah sekali bekerja tuh, kayaknya yang biasanya misalnya bikin laporan cepat, kenapa ya ini aku susah. Ini ada apa nih gitu. Kita kadang-kadang merasa nih lagi, aduh kok laporan tuh agak lambat nih. Ya itu mungkin kita udah merasa dari pikiran gitu ya, kayaknya susah mengambil keputusan, kadang juga kayaknya berpikir itu tidak selancar biasanya misalnya gitu ya. Terus misalnya kalau dari segi emosi itu kita ngerasanya penuh, capek banget kah, lelah banget, sedih banget kah, atau ada kemarahan-kemarahan yang nggak teratasi, tiba-tiba lelah gitu ya, ada hal sedikit kok aku jadinya marahnya berlebihan. Itu bisa itu salah satu gejala ya. Atau secara emosi tuh akhirnya aku merasa merasa sedih dan sepertinya nggak berenergi gitu. Jadi kita ngerasa ini kok aku kayak nggak bisa kerja dengan semangat gitu ya. Kayak kantor udah berat misalnya gitu, ke sekolah itu kayaknya males banget misalnya gitu. Terus secara fisik itu udah mulai muncul tuh, misalnya mual kah, pusing kah, misalnya susah tidur kah. Jadi ketika situasi-situasi udah muncul, nah itu saatnya berdialog gitu. Kenapa sih kita harus curhatnya ke psikolog ya, nggak ke temen misalnya? Nah, atau kenapa? Maksudnya kayak gini, dari kan aku punya temen banyak nih. Secara profesi psikolog gitu. Kayaknya barusan menganjurkan agak tertarik nih. Kenapa harus memilih teman bicara yang tepat
tepat mungkin Betul, ya. Dan kenapa sih betul. kayak gitu tadi? Teman, ya kita tahu ya, teman dan sahabat ya. Sobat JK ketika berbicara ngobrolin privacy atau sesuatu yang ya kita hanya menyampaikan sesuatu pada orang tertentu. Nah, tapi ya kadang-kadang bisa bocor, mungkin khawatiran itu ya. Tapi apa sih? Kenapa harus ngobrol dengan profesional? Iya. Jadi penting kita punya teman penting ya. Penting kita perlu teman yang memahami kita, mengenali kita dengan tulus gitu ya. Kan bentuk tulus. Bentuk teman juga jenisnya bermacam-macam. Sehingga kita juga perlu hati-hati dalam mengungkapkan masalah kita yang mungkin sebaiknya dirahasiakan, atau kita tidak cukup berani untuk terbuka dengan lingkungan tertentu. Makanya perlu orang yang memang sudah dijaga oleh kode etik akan merahasiakan isu tersebut. Satu, dari kerahasiaan aman. Kedua, memang sebagai seorang profesional ya, psikolog kan sudah dibekali ilmu. Ya. Dia akan membantu cara pandang, cara pikir gitu. Sementara bayangkan saja ketika kita di lingkungan persahabatan atau pertemanan. Subjektif ya. Selain menjadi subjektif, kadang teman kita juga lagi lelah. Hanya mungkin teman itu tidak menunjukkan bahwa dia lelah. Dia akan ketika kita curhat dia nggak akan bisa benar-benar fokus mendengarkan karena dia juga lagi penuh gitu. Udah gitu belum lagi kita sulit menghindar dari judging. Judging itu sangat tidak menyenangkan ketika orang curhat dijudge. Kamu mah kieu wae misalnya. Kamu begini aja nggak bisa sih. Ayo dong. Padahal semangat mungkin dong. Masa segitu aja kalah. Iya, misalnya maksudnya memotivasi tetapi bisa diterima menjadi berbeda. Bahkan malah menjadi beban gitu. Jadi teman-teman itu belum paham bahwa sebetulnya emosi itu harus didengarkan aja dulu minimal gitu. Jangan kita langsung kasih semangat. Karena dari kasus-kasus yang hadir di ruang konsultasi kebanyakan adalah yang selama ini menahan emosinya gitu. Tidak menerima emosinya. Jadi udah ketika ada masalah aku langsung kuat gitu. Itu nanti ketika masalahnya makin berat dare itu maksudnya dia akan kenapa aku seperti ini ya? Biasanya aku mampu menghadapi segala sesuatu, kok aku hal kecil aja aku nggak kuat gitu. Ibaratnya kalau air nih ya, gelas. Kita udah nyimpen berbagai emosi di dalam gelas kita. Datang lagi 1 sendok luber kan. Betul. Walaupun yang datang cuma sesendok kah, sekecelak kah, 2 kecelak ya, 1 tetes, 2 tetes, tapi luber gitu. Karena selama ini emosi kita nggak diolah dengan baik gitu. Jadi psikolog itu akan menggali lebih jauh bagaimana cara pandang kamu tentang suatu isu, bagaimana selama ini kamu mengatasi masalah dan emosimu gitu ya. Ada nggak hal-hal yang selama ini misalnya dirasa berat gitu ya, akan membantu dia mengenali dirinya lebih baik. Atau bahkan mungkin ada pola pikir yang salah selama ini tentang sesuatu. Misalnya pola pikir yang salah itu, kalau aku tidak bisa mencapai ini, berarti aku adalah orang yang gagal gitu. Jadi pola pikir itu sebenarnya kan nggak tepat ya gitu. Nah, jadi kita bantu ngelihat ada nggak pola pikir kamu yang selama ini justru membebani dirimu sendiri. Apakah selama ini kamu sudah cukup fair dengan emosi-emosi yang kamu rasakan? Gitu ya. Apakah tekanan-tekanan yang ada sudah bisa teratasi atau terlewati dengan baik? Itu sih. Jadi akan membantu mengenali dirinya seperti apa, sumber daya yang dia punya seperti apa. Kira-kira dia harus mengembangkan diri dia ke arah mana? Karena lebih netral ya. Ya, dan juga kita mungkin dibekali untuk bisa, sehingga ketika kita curhat ke orang yang tepat, nggak tambah rudet gitu. Bayangin ketika kita mungkin curhat ke teman makin rudet boleh, gitu. Teman kita juga rudet sebenarnya, si etanya eta deui gitu ya. Kalau bahasa Sundanya ya, itu lagi yang diceritain teh gitu ya. Cuma gitu aja gitu loh, masalahnya nggak ada seberapanya dari masalah aku gitu. Akhirnya adu nasib ya kan. Padahal kan lebih parah dibanding gitu kan, gue lebih parah gitu. Belum ada apa-apa masa gitu aja lo sedih. Padahal kan nggak boleh kayak gitu. Masalahnya emosi dan kapasitas setiap orang itu berbeda gitu. Mungkin ada orang yang memang tumbuhnya memang yang strong gitu ya, udah biasa dari dulu. Ada aja kan orang yang mungkin baru ketemu masalah itu sehingga pengalaman belum ada, pengetahuan juga kurang, tentunya kekuatannya berbeda kan, kapasitasnya berbeda. Iya, baru curhat dikit udah bebeledugan. Kayaknya tadi juga menarik sih dari hasil surveinya itu ya, kok
ternyata berapa tadi 34% kebanyakan 18 sampai 20-an gitu ya. Iya. 34 itu usia 18 sampai 24, berarti usia produktif, Iya. anak-anak kuliah nih. Iya, jadi betul memang iya betul. Betul. Jadi ini kan masa-masa mereka masuk ke dunia dewasa di mana faktor eksternal mempengaruhi, faktor dia sendiri juga mempengaruhi. Jadi bagaimana sekarang kan kondisi tantangannya juga berbeda, kekhawatiran tentang masa depan seperti apa itu juga berbeda. Jadi akan banyak kecemasan-kecemasan yang dirasakan. Selain situasi eksternal, juga paparan media sosial yang begitu terbuka. Itu kan mungkin info-info tersebut sangat mempengaruhi. Jadinya apa ya? Akan merusak rutinitas yang lain. Kurang tidur misalnya gitu. Ya, sebenarnya agak menarik nih. Tadi tuh memang usia di bangku perkuliahan memang cukup tinggi ya, di urutan kedua berdasarkan rate pencarian di di salah satu Google lah ya, media pencarian. Terus kemudian di urutan keduanya mungkin memang usia produktif Bu, di usia 25-30 sampai 34 memang 45. Mungkin ini yang memang dewasa ya. Iya, usia kemudian dewasa. Dengan kasus mungkin masalah-masalah rumah tangga, kemudian keuangan, pekerjaan, karir, dan sebagainya, itu bisa memungkinkan. Dan yang lebih menariknya lagi mungkin Sobat Cika, ini kita akan lanjut di segmen kedua. Segmen kedua ini sedikit menarik karena ada 3 kata kunci yang kita coba cari di media pencarian dan ternyata angkanya cukup tinggi. 3 angka ini adalah anxiety, NPD, dan juga toxic. Toxic. Pencarian ini dari tanggal 1 sampai 7 Februari, ya 1 minggu ya, di awal bulan ini 2025. Hasil pencariannya 345,2 ribu. Ini dengan engagement-nya 1,9 million. Potensi yang dicarinya cukup tinggi juga, di 111,6 juta ya, lumayan cukup tinggi. Dengan range umur tidak berbeda dengan kasus yang tadi di awal. Posisi pertama itu adalah di usia produktif, yang keduanya usia untuk anak-anak yang sedang berkuliah, 18-34. Gendernya ada perbedaan tipis nih, sekarang lebih banyak untuk tadi tuh pencariannya anxiety, NPD, dan toxic itu lebihnya dengan perempuan. Iya, betul. Kenapa ya perempuan ya? Iya, kenapa? Ini mau yang mana dulu nih? Kenapa perempuan dulu atau apa? Saya lebih tertarik dengan kita bermain dulu gender dulu ya. Oke, boleh. Kenapa ya? Maksudnya memang sebetulnya beda tipis ya. Bedanya di antara poin ya, koma kayak gitu. Tapi tetap dominasinya lebih banyak di perempuan. Secara emosional mungkin ya. Ya, jadi kalau secara spesifik untuk gangguan tertentu gitu, berdasarkan riset yang pernah saya baca juga, untuk kecemasan, depresi itu perempuan lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang beban perempuan dengan perannya di negara kita itu kan sangat banyak ya. Apalagi ketika dia bekerja, menjadi ibu misalnya gitu ya, menjadi seorang pasangan. Jadi itu banyak gitu. Sebenarnya kalau di negara kita kan saat ini aja mungkin baru mulai tumbuh tentang kayak kesetaraan peran, mungkin keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Kalau dulu kan semua masalah pengasuhan yang tahu A sampai Z ibu ya. Nah itu juga menjadi tekanan tersendiri. Jadi perempuan itu banyak menghadapi peran-peran yang berbeda gitu, sehingga sumber stresornya akan banyak, entah dari pasangan, dari pekerjaan, peran dia sebagai ibu, pengasuhan, tugas domestik yang saya pikir itu 24 jam ya. Betul. Akan menjadi sangat berat ketika seorang wanita bekerja plus tanpa asisten rumah tangga, tanpa suami yang terlibat, dan harus mengurusi anak. Nah itu, jadi kita lihat aja sumber stresornya berbeda. Itulah kenapa perempuan juga akhirnya banyak gitu. Lebih rentan mungkin. Terus ada stereotip bahwa perempuan itu harusnya memang sabar gitu ya, harus apa, jadi harus strong gitu kan. Nah jadi sehingga banyak yang kemudian sabar itu seperti apa ya, apakah aku harus diam aja, apakah aku harus menahan marah aku seperti apa. Nah hal-hal tersebut yang membuat akhirnya banyak gitu, menumpuk, iya, kemudian kelelahan dalam mengolah emosi, akhirnya bom waktu gitu. Iya gitu, jadi ya gitu ya, maksudnya stresor yang cukup banyak membuat perempuan lebih rentan untuk terkena gangguan kesehatan mental. Apalagi kurangnya dukungan sosial baik dari pasangan maupun keluarga.
Nah, itu latar belakang. Kenapa menjadi perempuan saat ini banyak mencari pencariannya tentang kesehatan mental, kayak kecemasan, depresi gitu ya. Belum lagi tadi ya masalah dengan pasangan gitu. Kenapa ya pasangan aku seperti ini? Kenapa aku merasa dalam hubungan ini aku tidak setara, dalam artian takut gitu sama pasangan, nggak berani sama pasangan. Berarti kan hubungannya nggak setara dong. Kalau orang merasa dengan pasangan tuh nggak berani komunikasi, takut pasangan marah, takut pasangan bagaimana, takut pasangan apa, berarti itu komunikasinya sudah tidak setara. Padahal padahalnya kan harusnya berjalan dua arah ya, namanya komunikasi gitu. Kalau satu arah gitu ya ditolki ya. Kijang satu monitor. Kijang satu, halo, nggak dibalas, udah mati ternyata. Oke, kita lanjut nih. Tadi lebih tiga pencarian tadi ya, anxiety. Boleh nggak Bu jelaskan apa sih sebetulnya anxiety? Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara kecemasan itu tuh respon terhadap suatu tekanan ya. Gitu. Sebetulnya wajar. Iya wajar. Itu wajar karena respon dari kita ya. Iya gitu. Jadi kita merasa apakah aku sanggup menghadapi, apakah aku sanggup mengatasi. Jadi itu menimbulkan kayak ada rasa takut gitu kan. Tetapi juga di sana itu ya kalau kita bicara cemas itu ada unsur fisiknya, psikologisnya juga gitu ya. Bagaimana persepsi kita tentang diri kita mengatasi masalah. Sebenarnya cemas itu respon yang wajar. Hanya dia menjadi gangguan ketika hal itu menjadi berlebihan. Waktu yang kita rasakan tuh misalnya ketika kita takut, cemas atau deg-degan akan sesuatu, kan biasanya reaksi fisiknya muncul misalnya berdebar-debar atau misalnya pusing atau apa bisa aja loh itu gitu ya. Nah, itu kita merasakan dalam periode yang sangat lama. Misalnya lalu juga untuk misalnya kalau kita gangguan cemas tuh untuk hal yang sederhana menurut orang lain akan baik-baik saja, kita tuh merasa itu sangat menakutkan. Contoh, bagi seseorang untuk pergi ke mall itu atau ketemu orang lain itu ya udah gitu. Hanya ada orang-orang yang merasa nggak nyaman loh di keramaian. Itu kan menjadi kok dia kenapa ya, ada apa gitu, kok dia cemas ketemu orang banyak misalnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari apa yang dia cemaskan, terus dari intensitas kecemasannya seperti apa gitu. Terus seberapa jauh itu disertai dengan gangguan fisik. Nah, jadi ketika itu sudah ada misalnya entah pusing kah, tegang kah, sesak kah, misalnya perut ya entah mahlah atau apa yang terus-terusan, nah bisa jadi itu nah itu sudah harus penanganan gitu, entah ke psikolog dulu baru ke psikiater atau langsung ke psikiater disertai ke psikolog gitu. Itu tadi sih, seperti dijelaskan di segmen awal, itu tadi gejala itu selalu timbul. Iya, ada gejala-gejalanya dan itu jangan diabaikan. Karena kalau diabaikan dia akan menjadi semakin berat. Jadi kalau kita udah kenapa ya aku kok ketika aku harus mengerjakan sesuatu kok ini agak sesek ya, kok agak deg-degan ya, itu kan biasanya menyertai juga tuh kecemasan. Nah, itu kita harus udah ketika badan kita memberikan warning, alarm, kita harus udah ngeh gitu. Udah harus ngeh gitu. Aku harus cari pertolongan nih. Ke psikolog kah atau ke psikiater? Karena itu tadi dari kecemasan berlebih itu secara fisik pun akan pasti melakukan udah ada warning. Udah ada warning. Mulai kayak dari pusing kah, terus gitu. Kemudian ada mual-mual dan atau ya mungkin tadi kurang tidur jadi tidurnya misalnya jadi nggak berkurang gitu, jadi bisa kurang nikmat tidurnya kayak gitu. Itu juga salah satu. Karena juga sebenarnya kecemasan pun tampaknya ya, apalagi di bulan-bulan depan dalam semester sekarang nih, anak-anak yang mau, anak-anak SMA nih, anak-anak SMA kan mau pada masuk kuliah. Ya masuk ajaran baru di bangku perkuliahan ya. Iya, gitu kan. Kalau mungkin ada perayaan hari besar, yang juga perlu banyak biaya. Agak cemas-cemas yang pertama mungkin itu tadi, kalau khususnya anak-anak tadi ya di nomor 2 ya, untuk yang pencarian tuh lebih kayak aduh saya bisa masuk sekolah kampus impian nggak ya? Bisa kayak terus gitu. Kayak mereka udah cemas di awal, terus kemudian itu tadi maraknya juga beberapa yang viral. Ya nggak ya, sekolahnya akhirnya juga tidak bisa membantu ya untuk yang beberapa anak-anak bisa masuk secara tes di perkuliahan di bangku sekolah. Akhirnya kan mereka menjadi cemas dan sebagainya. Nah ini juga ada tips nggak sih itu tadi biar untuk kecemasannya ini mereka bisa mampu mengontrol, terus yang kemudian mereka lebih kenal kayak gitu. Karena juga ya kalau sudah terjadi kan takdir ya. Maksudnya ya mau bagaimana lagi. Tapi yang penting kan kita sudah usahanya kayak gitu. Nah kalau memang kecemasan ini sekarang sebelum terjadi kan udah cemas duluan. Terus atau yang kasus yang kedua udah terjadi,
frustasi. Iya. Ini kan sering terjadi Iya, nih. iya. Ya, karena Kecewa. aku nih seorang anak lulus SMA, kemudian aku tes nih Bu, aku percaya. Karena nilaiku, skor-skorku cukup tinggi. Bermimpi di sekolah, di universitas yang membanggakan lah ya, misalkan salah satu. Tiba-tiba memang hasilnya nihil, aku nggak masuk misalnya. Itu kan kecewanya parah banget. Nah, ini ada tips and trick ya untuk hal seperti itu? Ya sebenarnya sih itu ya berawal dari itu kalau kita bicara kan target ya, target setiap orang pasti punya target. Tapi kan menetapkan target juga perlu terukur kan. Makanya kita harus tahu dulu tuh potensi diri kita kayak apa. Tuh. Apakah itu memang sesuai dengan kapasitas kita, misalnya secara inteligensi kah, atau secara pribadi kita cocok nggak sih sama bidang itu gitu. Makanya sebelum menetapkan target gitu, kita harus tahu dulu tuh diri kita. Makanya di sini kita ada tuh kan layanan mengenai minat bakat, potensi minat bakat. Misalnya anaknya pengen banget ke kedokteran, tetapi kita lihat ini kapasitasnya cocok nggak dia masuk kedokteran gitu. Secara personality dia human relationnya seperti apa? Apakah dia memang orang yang senang membantu orang lain? Apakah dia cukup care dan cukup peka gitu kan? Kalau penting sekali ya untuk bekerja di setting rumah sakit adalah orang-orang yang juga memang memiliki jiwa kemanusiaan yang bagus gitu ya. Nah, terus secara kapasitasnya dia gimana, mampu enggak gitu kan, kita lihat tuntutan beban pelajarannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Nggak bisa dong kalau kemampuan kapasitas dia misalnya rendah, dia paksakan itu juga nggak bisa. Jadi pertama kenali diri dulu. Nah sekarang kalau udah terjadi bagaimana gitu. Nah itu kita evaluasi lagi kemarin apa yang salah, gimana kita menghadapi sedihnya. Itu bisa ngobrol juga sih ke sini. Betul ya. Ya bagaimana sih kita memilah situasi ya, gitu ya. Seberapa jauh sih kita harus menaruh keyakinan atau mengendalikan suatu situasi. Itu kan juga harus, apakah keberhasilan tes itu ada dalam kendali kita atau enggak gitu, atau sampai mana kita mengoptimalkan upaya kita, selanjutnya kita mungkin menyediakan alternatif lain gitu. Makanya pentingnya mengenali diri itu adalah dia tahu nih kalau aku nggak masuk ke sini, aku juga akan cocok loh tumbuh di sini, aku juga akan cocok loh tumbuh di sini. Oke, menarik nih, mulai menarik. Iya gitu, jadi ya maksudnya ya banyak sih ya, yang maksudnya saya bersyukur banget sih di JK juga, walaupun mungkin budaya kita belum tumbuh ya untuk misalnya ngobrol sama psikolog atau apa, tetapi saya pikir ini harus bisa diketahui juga secara luas gitu, pentingnya layanan ini seperti apa. Karena kadang tadi kalau kita bilang kepercayaan diri itu juga kan tumbuh tidak hanya dari internal tapi eksternal, gimana lingkungan melihat diri dia. Orang itu kadang menjadi takut untuk menjadi rapuh gitu, untuk menjadi sedih, jadi dia menguat-nguatkan diri padahal dirinya dalamnya rapuh gitu. Nah itu kan juga menjadi bahaya, daripada kalau dia malu ngobrol sama orang, malu ngobrol sama teman takut dicengin, apalagi sama orang tua yang udah jelas kadang berbeda pandangan, datang aja ke psikolog. Dia akan menempatkan diri ibaratnya sebagai cermin, jadi dia akan mengaca gitu. Psikolog itu menempatkan diri ibarat cermin, membantu dia melihat diri dia lebih clear gitu. Ya, sehingga dia akan bagus tuh, oh aku bisa begini, oh selama ini aku alisnya nggak lurus ya misalnya gitu, oh jadi diri untuk aku tuh sederhana kayak iya gitu, misalnya gitu. Itu kalau kita analogikan kenapa kita perlu berkaca adalah gitu, jadi ya kita berkaca lah, yuk kita ngobrol dengan psikolog supaya dia bisa melihat diri kita lebih membantu kita mengenali diri kita gitu loh, sehingga kedepannya apa nih yang bisa aku lakukan dengan diri aku gitu saat ini. Aku agak tertarik di situ ya, karena untuk berbicara dengan psikolog gitu Bu ya, budaya di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya belum familiar ya. Iya mungkin belum, dan jumlah psikolog juga di Tasik nggak banyak gitu. Masih terbatas ya. Ya kalau saya lihat di Dinkes itu kebutuhan untuk Tasik itu 30 ya, tapi yang masih terdata tuh paling di bawah 10 gitu. Ini mungkin jadi salah satu kenapa mungkin di JK kami hadir, kami juga jelas kami memberikan fasilitas tambahan ya Bu ya, untuk para wargi yang untuk Sobat JK yang memang memerlukan layanan psikologi. Dan ya berhubungan juga tadi ketika memang kapan sih kita mulai melakukan konsultasi. Maksudnya kita dengan tarif atau apa yang diberikan oleh JK, saya pikir
relatif ekonomi. Relatif ya, maksudnya itu relatif sekali. Maksudnya gini, kesehatan mental kita itu penting loh untuk produktivitas kita, Betul. untuk kebahagiaan kita, ketenangan hidup kita gitu ya. Jadi apa bedanya sih? Mungkin ini sama dengan kalau kalian misalnya jajan kopi dalam seminggu lah kasarnya gitu. Jadi kalau kita bilang kan hidup itu investasi tuh kesehatan harus bagus ya. Betul. Kalau kita bicara juga iya. jiwa nih, soul ya. Ini kan Mental, kalau mental. kita bilang kesehatan itu lahir batin dong, Betul. gitu ya kan. Kalau kita mungkin secara fisik sehat, tetapi hati kita merana, jadi hidup kita juga nggak berkualitas kan, rasanya itu hidup nggak happy gitu kan. Hanya ini saya pikir investasi yang bagus tuh untuk jiwa kita, untuk ya kesehatan fisik maupun kesehatan batin. Siap. Ini oke, sedikit tadi karena sudah di-spill, karena juga ada beberapa yang bertanya ke layanan kami bahwa apakah layanan psikologi ini dapat dijaminkan oleh asuransi kesehatan, baik mungkin BPJS Kesehatan ataupun asuransi penjamin lainnya. Untuk BPK jelas mungkin saya akan coba sampaikan, atau mau Ibu yang sampaikan? Silahkan saja. Baik. Untuk layanan penjamin tidak dapat menjamin untuk layanan psikologi. Betul ya Bu ya? Betul. Jadi ya akan dibebankan sebagai pasien umum atau akan membayar umum. Dan betul, relatif cukup hemat sebetulnya dan ekonomis dibanding pusat kota ataupun kota-kota besar lainnya. Iya betul. Oh iya, tuh saya tambahkan juga ya. Mungkin kalau kita bicara terkait budaya gitu tentang kesehatan mental, masih ada tadi stigma ya. Betul. Ya stigma. Kenapa sih orang itu nggak mau ke rumah sakit ketemu psikolog? Satu ya, stigma yang paling jahat adalah gila katanya. Gitu ya. Terus yang kedua kayak kurang iman. Itu stigma yang muncul. Ada gitu. Kayak gitu aja ngapain sih gitu ya, ngobrol doang berbayar gitu ya, udah curhat sama gue aja gitu misalnya. Ini dia masih ada stigma-stigma yang salah gitu ya. Aku pikir maksudnya gini ya, ini tuh kalau kita bilang kesehatan mungkin orang tuh nggak sadar bahwa yang mengendalikan emosi dan lain-lain itu sebetulnya di organ tubuh kita juga gitu, otak gitu. Jadi ketika kita ke psikiater, ke psikolog itu membantu kita meregulasi supaya kinerja badan kita dengan pikiran-pikiran kita itu juga berjalan lebih selaras lah gitu. Jadi kayak orang sakit gula kasarnya gitu atau hipertensi, dia kan minum obat secara rutin ya. Sama kalau kita misalnya sampai membutuhkan terapi obat, itu juga karena di bagian pusat pengatur emosi itu perlu support terapi obat gitu untuk membantu kita lebih optimal. Ketika saya, contohnya gini ya, ketika ada klien datang, saya ajak ngomong nggak bisa karena emosi dia terlalu sedih. Mau gimana saya kasih masukan? Jadi ketika orang mau ke psikolog, pastikan dulu otak dia, diri dia itu bukan dikendalikan oleh emosi. Emosi dia harus udah beres dulu. Atau paling enggak dia udah emosinya masih ada, tetapi dia masih ada kontak dengan orang lain. Gitu. Saya nggak bisa masuk ketika orang itu misalnya emosi sangat menguasai dia, diajak ngomong, ditanya aja nggak jawab, itu susah, itu emosinya udah berat. Bahkan dia untuk berkata-kata pun, berspeak udah nggak ada energi gitu ya istilahnya. Ditanya orang diem aja, jadi datang ke orang tua bawa dia diem, wajahnya flat, udah nggak ada suara. Nah itu tuh udah jelas itu obat harus masuk dulu. Gitu. Ada itu ya, itu mulainya ke psikiater ya? Psikiater dulu, nanti ketika dia udah ada, baru kita ajak ngobrol. Apa kemarin yang buat kamu sampai emosinya begitu kuat? Ada situasi apa? Terus diurai. Dan itu mulai ke perilaku. Iya, gitu, dikupas satu. Dari masalah case-nya. Jadi secara tidak langsung sebetulnya membantu menyelesaikan masalah dengan caranya dia sendiri sih sebetulnya ya. Dengan jadi, kapasitasnya pasti. Maksudnya jangan takut untuk ke psikolog. Ibarat pohon aja, saya analogikan pohon. Jadi ketika seseorang bertumbuh, misalnya tiba-tiba rantingnya patah, kena masalah, gitu rantingnya patah. Nah itu kita bagaimana caranya kita tambahin pupuk, kita kasih sinar matahari. Maksudnya itulah peran psikolog, membantu dia tumbuh lagi gitu. Jangan terhenti atau bahkan tumbang gitu. Jadi itu peran psikolog adalah membantu ketika seseorang menghadapi stres, gimana dia tetap mungkin menyelesaikan urusan emosinya dan dia tetap bertumbuh sebagai pribadi, atau istilahnya kalau analoginya sebagai pohon dia tetap. Oke. Intinya seperti
bertumbuh dan juga berkembang ya. Kalau Iya. rantingnya Iya. sudah patah, Ya, sudah patah kan bukan berarti nggak bisa tumbuh dong ranting yang Betul. lainnya gitu kan. Dia akan tetap berbuah manis loh, asal dia tetap tumbuh tuh. Asal dia tetap dapat pupuk, dapat sinar matahari yang bagus, tanah yang subur. betul. Oke. Nah, Sobat JK, tadi juga sebetulnya aku agak tertarik nih, karena juga ya saat ini lagi tren banyak orang mungkin di angkatan Yong juga mungkin ada ya kayak merasa kayak berkuliah itu bukan berada di jurusan yang tepat. Oke. Di sini juga bisa memiliki Iya. tes minat bakat Iya. ya, Ya untuk potensi diri ya. potensi bisa. diri. Bisa ya Bu ya? Bisa. Dan ini untuk potensi diri ini Bu, mungkin boleh di-spill, ini bukan hanya untuk yang tadi mau kuliah, Iya. tapi buat anak-anak pun sebetulnya bisa ya untuk Ya, para kalau- bunda-bunda nih. Ya, sebetulnya ketika anak itu SD, berilah pengalaman seluas mungkin. Oke. Gitu. Ketika dia tumbuh SMP itu dia mulai mencari-cari bidang ya. Dia udah punya banyak pengalaman. Aku pernah nyoba ini. Jadi sebetulnya tes minat bakat itu akan lebih efektif ketika misalnya dia kelas 3 SMP lah, 15 tahun ke atas itu akan lebih efektif. Minimal ketika dia SMA dia nggak salah deh IPA atau IPS misalnya. Oke. Jadi disarankan di bangku sebelum kuliah mungkin itu sudah terlanjur. Bu Devi pun masih bisa menyesuaikan Iya. mungkin ya Bu ya nanti dengan minat bakat dan akan berbicara tentang sejujur-jujurnya ya mengenai Iya, seperti betul, itu. betul. Tapi kalau untuk yang lebih disarankan Bu Devi, seandainya mungkin para bunda dan juga para ayah Sobat JK yang memiliki anak-anak yang saat ini di bangku menengah pertengahan, ya SMP kelas 3, Kelas 3. gitu udah bisa, SMP kelas 2 itu udah Nah. bisa. itu monggo silakan berkonsultasi mengenai jadwalnya, perjanjiannya seperti apa. Untuk layanan harga pun nanti bisa langsung aja melalui WhatsApp Center di Rumah Sakit JK. Nanti Sobat JK silakan bertanya senyaman mungkin. Nanti kami akan membantu. Next Bu, ada pertanyaan selanjutnya yang belum kita bahas nih. Ini kalau masalah kesehatan mental kita paling banyak dan deep ya, karena juga pembahasannya bisa meluas kemana-mana, ada berbagai masalah seperti itu. Tapi ini ada salah satunya adalah NPD. Oke, iya. Orang kita sering mendengar apa tuh NPD gitu ya. Narsisme ya. Iya. Apa sih sebetulnya? Sebenarnya sih gini ya, mungkin karena sekarang media atau ya isu-isu kesehatan mental itu kan mulai merebak itu ketika pandemi ya. Betul. Nah, terus media harus banyak yang concern sehingga akhirnya diagnosa atau mungkin kriteria kepribadian itu mulai muncul. Kalau zaman saya dulu mungkin yang muncul adalah aku nih anak Pisces nih kayak gini, anak Gemini, anak Zodiac Scorpio, ya? sebetulnya kayak gitu kan. Betul. Ini sebenarnya jadi akhirnya pengelompokan. Sebelum ini orang tuh banyak MBTI, MBTI kamu apa? Aku ini misalnya gitu. Betul. Atau kemudian sebelumnya juga ada introvert extrovert. Nah, sekarang sudah mulai terdiferensiasi tuh. Mulai banyak orang mengenali berbagai macam tipe kepribadian. Ada gangguan klinis gitu ya, seperti kecemasan, terus depresi, schizofren. Nah, ada lagi juga gangguan kepribadian. Lalu ada tipe kepribadian. Nah, itu tipe kepribadian. Ada gangguan, ada tipe. Tipe kepribadiannya itu beda. Jadi ada orang narsis, ada narsisnya menjadi gangguan. Narcissistic personality disorder. Nah. Gitu. Ada tipe kepribadian, Ada gangguan kepribadian. Contoh tadi ya berhubungan dengan individu. Ada Iya. yang narsis, Ada yang narsisnya udah over banget. Nah, itulah itu dia gangguan. gangguan. Kenapa dia over banget? Ya mungkin ada orang balaga pisan sih, udah cukup segitu. Tetapi ketika muncul perilaku lain yang dikelompokkan gitu ya, ada kriterianya sih kenapa orang itu disebut NPD gitu. Contohnya misalnya dia merasa memiliki kebesaran atau merasa dirinya tuh hebat gitu ya. Terus ada yang merasa dirinya itu si paling-paling gitu ya, maksudnya si paling gitu ya. Dia akan menceritakan terus keberhasilannya. Sobat JK si paling-paling mungkin ada nggak di lingkungan Sobat JK si gitu paling? ya. Terus sampai dia itu kalau dengan orang lain itu bagaimana caranya memanipulate orang lain sampai yang penting tujuan dia tercapai. Itu bisa sampai seperti Sampai itu. itu. Terus sampai misalnya dia juga punya rasa cemburu, iri, berlebihan kepada orang lain. Pokoknya nggak boleh dia ada yang lebih dari aku. Okay. Nah, terus yang juga menjadi sangat mencolok adalah
empatinya juga kurang gitu, kepekaannya juga kurang. Jadi ketika dia ada masalah, dia akan memanipulate orang lain sehingga justru orang lain yang jadinya merasa bersalah gitu. Jadi kemampuan dia itunya sungguh. Nah itu jadi ada beberapa. Nah nanti kalau dari beberapa perilaku itu muncul, barulah kita anggap dia NPD. Gitu. Ya mungkin kalau gitu kalau baru cuma 1, 2 belagunya doang ya belum tentu sih dia dianggap disorder. Gitu. Nah itu tadi yang masih ada belagu sebetulnya ada potensi. Mungkin overconfident bisa aja itu masih ya gitulah ya. Karena jujur sih maksudnya kayak gitu tadi. Teman-teman sobat JK ya, kadang-kadang kita berbicara tentang gangguan mental yaitu NPD. Ketika berbicara tentang kayak belagu banget sih lu, itu belum tentu. Karena itu adalah tipenya memang bisa aja mungkin orangnya misalnya ada narsis. Jadi kalau kita bilang dari tipe sampai ke gangguan tuh kayak continuum gitu, kayak garis gitu. Oh ini masih tergolong tipe, nanti kalau udah selesai ya dia baru dianggap gangguan. Gitu. Sebetulnya jadi garis lurus ya. Ya itu jadi kalau kita bilang tipe-tipe kepribadian tuh ada juga yang kayak psikopat, itu tipe kepribadian juga awalnya gitu. Tapi kemudian menjadi gangguan. Gitu. Macam-macam sih, ada ya borderline, ada narsistik, banyak sebenarnya. Oke. Ini sebetulnya SNFPD itu sebetulnya lagi banyak terjadi di lingkungan dan katanya nih, kalau saya akan dari awal pun sampai saat ini saya akan berbicara tentang saya sebagai orang awam nih sobat JK. Saya akan ngomong seperti itu karena saya harus bisa maksudnya mewakili teman-teman sobat JK juga kan seperti itu Bu. Jadi berbicara tentang NPD Bu, katanya mereka tuh cenderung tidak memahami dirinya sendiri atau tidak mengenal katanya bahwa itu tuh narsis sebenarnya. Oh iya, betul. Iya. Betul ya? Jadi jangan harap dia datang berobat. Yang sering kali berobat adalah orang-orang yang di sekitarnya, entah itu pasangan atau anak misalnya, yang menderita karena pasangan yang seperti itu atau ayah yang seperti itu gitu ya, yang nggak bisa dikasih masukan, terus mungkin mendahulukan kepentingannya. Kecuali orang ini benar-benar kepentok banget, datang dengan justru gangguan lain, misalnya depresi. Nanti kan ditanya dari mana? Oh ternyata mungkin dia memandang dirinya seperti apa, dia kemudian baru ketahuan, oh di sana dia sebenarnya mungkin dia udah nggak punya, ketika dia jatuh nggak ada lagi dukungan yang diperoleh, akhirnya kena lah misalnya ke gangguan lain, baru dia datang. Kalau secara dia masih punya power gitu ya, merasa dirinya spesial gitu, aku adalah orang istimewa, aku orang penting gitu, kamu NPD ke itu deh, wah itu nggak bisa. Wah sotoy kamu bicara barangan gitu kali. Oke. Jadi memang ada beberapa ya, sebetulnya ada cara nggak sih Bu untuk menentukan mendiagnosa? Ya itu sih sebetulnya yang mendiagnos itu silakan datang ke kayak ahlinya ya, mungkin psikiater akan lebih tajam melihat seperti apa. Hanya sebetulnya nggak bisa sih kita menyimpulkan secara gitu, awam ya. Atau mungkin mungkin bisa kita bilang mungkin dia ada tuh narsistik, hanya di level yang mana ya, apakah sudah menjadi gangguan atau gangguannya di level mana gitu. Nah mungkin yang dimaksud Bu Devi Sobat JK, yang dimaksud beliau adalah ketika memang ada memiliki hal-hal yang itu tadi antara tipe ataupun memang sudah memiliki gangguan, sebetulnya itu tadi untuk memastikannya perlu berkonsultasi lebih lanjut kepada psikolog atau psikiater. Iya, harapannya apa? Harapannya ketika memang gangguannya mungkin sudah muncul, sebetulnya sudah muncul gangguannya, tapi kita ketika mengenal diri sendiri, kita akan lebih mampu mengontrol, betul kan ya Bu? Terutama mungkin yang live with misalnya orang dengan gangguan kesehatan mental tertentu ya, misalnya dengan NPD, misalnya orang-orang sekitarnya, bagaimana dia mengamankan diri dia supaya tidak terimbas gitu kan. Pastinya kan akan kesel ya ketika hidup dengan orang yang memanipulasi, nggak pernah merasa salah, kurang peka dan gitu kan, nggak sadar dikasih masukan, nggak bisa semaunya sendiri kan, emosi jiwa ya. Itu emosi banget. Nah ini gimana dia menghadapi itu? Makanya akhirnya yang akan lebih banyak berkonsultasi itu entah anaknya, istrinya. Yang ke saya pun begitu, istrinya atau anaknya. Banyak kan klien-kliennya seperti itu ya Bu. Akhirnya datang dengan Bu, misalnya pasangan saya NPD. Kenapa ibu bisa menyimpulkan demikian? Begini. Sudah mulai
dianjurkan untuk kayak ngobrol. Iya, Ya minimal kan kalau dengan keluarga bisa gitu. jadi tidak nyaman ya Bu ya. Betul ya, karena berbicara tentang betul. rumah tangga. Iya, betul. Terus kemudian itu tadi ya, dengan profesional minimal bukan hanya pembekalan, tapi itu tadi dari sudut netral, terus kemudian juga menyampaikan penuh dengan ya mungkin memang sudah keilmuannya ya Bu ya. Iya, maksudnya biar dia lebih objektif kan menilai diri dirinya. sendiri. Oke, misalnya memang betul dia tidak punya kapasitas, kira-kira nggak mungkin dong Tuhan melahirkan kamu tanpa bekal apa-apa di dunia ini gitu kan. Karena kalau Tuhan bilang, Allah bilang kamu adalah ciptaan yang paling sempurna gitu. Pasti Allah tuh membekali sesuatu. Kita aja yang tidak menggali diri kita gitu. Punya apa sih kita? Apa nih yang Allah inginkan kita di dunia ini lakukan gitu. Sehingga ketika kita nggak kenal diri kita, orang bilang, oh kamu nggak akan bisa hidup tanpa saya. Kamu nggak mungkin. Nah itu kata-kata itu nancep gitu. Memang aku nggak ada kemampuan. Padahal nggak mungkin Allah melahirkan orang tanpa menurunkan ya maksudnya kita tanpa dibekali potensi. Siap. Mungkin Bu bisa disampaikan nggak sih ketika berbicara tentang itu tadi, toxic itu kan bukan hanya tentang orang ya, bisa jadi lingkungannya. Akhirnya pas itu tadi, nah saya dapat kabar dan juga informasi toxic itu sebetulnya bisa menyebar dan kita tuh bisa kebawa toxic jadinya. Iya, itu kalau kita bicara tentang kultur ya akhirnya ya bisa jadi seperti itu ya. Jadi maksudnya itu menjadi norma di lingkungan itu tuh udah bergeser gitu. Jadi contoh ya ini ya, misalnya kalau kita bilang toksik kan itu sesuatu yang nggak baik. Misalnya sekarang udah bergeser nih nilainya, misalnya kayak minum atau mungkin perilaku lain sudah mulai diterima. Jadi udah ada pergeseran nilai. Kalau di lingkungan aku itu nggak apa-apa kok, itu baik-baik aja loh kita melakukan perilaku A misalnya, jadi kebawa bisa. Kalau kitanya nggak punya value yang kuat, kita nggak punya nilai-nilai diri yang kuat, pasti kita akan kebawa tuh lingkungannya toksik sih, semuanya korupsi kasalnya misalnya gitu ya. Jadi di sini gitu ya, lingkungan ini, tempat kerja ini menerima gratifikasi, it's okay sebagai tanda terima kasih, nganuhunkeun. Nah itu kan budaya. Akhirnya ketika lingkungan itu melihat sesuatu yang sebetulnya nggak baik menjadi udah biasa, kebawa kan. Kalau kecuali dia punya value yang kuat banget, nilai diri yang kuat banget. Jadi bisa banget gitu. Makanya pilihlah lingkungan kita, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa di tempat mana kita bekerja, itu akan mewarnai. Kalau anak-anak ngerti ya, remaja kebawa karena dia masih pencarian jati diri. Kalau kita sebagai pribadi dewasa, kitanya nggak berpikir, kitanya juga nggak mencoba menambah ilmu, kebawa itu kan ya gimana ya? Sejauh ini gimana nih? Sejauh ini kebawa sih kebanyakan ya, maksudnya karena hal-hal tersebut gitu yang jadi dianggap sudah mulai bergeser. Aku ngelihatnya gitu sih, pengaruh lingkungan itu terutama adalah pergeseran value yang itu sangat mempengaruhi. Misalnya korupsi kah, cheating kah, atau lain sebagainya itu menjadi bergeser kan misalnya. Jadi itu akhirnya keberadaan kita ketika itu dianggap toksik. Kalau kita korupsi, kitanya di level negara, ya itu kita toksiknya buat satu negara kali itu kan. Ya kan kalau dalam hal itu kan berarti dia tidak punya kepekaan terhadap penderitaan orang lain akibat perilaku dia, misalnya membabat hutan. Ini kalau kita bicaranya global, ini ya luas nasional ya misalnya. Karena juga dari situ muncul kasus-kasus baru ya, dan perilaku yang akhirnya ada perubahan. Iya, ada respon mungkin lebih tepatnya. Iya, jadi ya memang itulah kalau dari value-nya nggak kuat ya, internal dirinya nggak kuat tentang nilai-nilai tertentu, ketika dia masuk ke lingkungan yang toksik lah ya. Toksik kan bisa dalam artian yang luas ya. Betul. Nah itu akan mudah terbawa, terpengaruh. Ya kalau anak remaja masuk ke lingkungan yang ngedrak, it's okay, ngedrak dia. Minum, it's okay, minum dia. Itu lingkungannya kayak ngedrak ya, karena kan untuk orang menjadi toksik itu kan juga bertahap ya. Misalnya kalau ngedrak mungkin meracuni dirinya sendiri dong, dia tidak mengendalikan dirinya sendiri misalnya. Itu kan bertahap. Pun perilaku yang lain itu bertahap. Nggak langsung. Ada bridgingnya. Ada, pasti bertahap. Oke. Nah ini juga ada salah satu yang bertanya, apa yang membedakan kecemasan normal dan kecemasan berlebih? Nah itu tadi, jadi dari intensitasnya ya. Kalau terus menerus dia cemas,
Kalau misalnya kayak kalau orang demam panggung mau presentasi deg-degan wajar dong, tapi bisa kan presentasi, nggak apa-apa. Gugup wajar, cuma saya itu wajar ya. Tapi kalau berlebihan? Nah berlebihan tuh jadi aku hari ini nggak sekolah deh. Misalnya itu berarti itu udah over. Udah. Itu harus cepet-cepet ditangani gitu. Takutnya terus-terusan menghindar. Ada lagi nih Bu, ada lagi nih. Aduh aku udah putus sama pacar. Aku malas makan. Iya itu. Aku malas gangguan tidur jadinya gangguan tidur. Iya, betul. Terus kemudian ada gangguan lain. Itu udah jelas lah ya. Udah jelas itu. Udah. Itu ya maksudnya berat. Udah maksudnya harus ini deh karena itu jadi mengganggu produktivitas harian dia, entah itu kesehatannya, aktivitasnya itu kan udah terganggu gitu. Jadi better dia cari second opinion kah atau mungkin ahlinya. Nah, Sobat JK, nah kalau di lingkungan mungkin ini para bunda yang memiliki anak-anak lebih tepat ya Bu ya, kadang-kadang kan kecemasan anak-anak itu berbeda-beda. Katanya juga tadi berhubungan dengan FTD itu adalah seseorang yang memang ya narsis ya, mungkin kepercayaan dirinya cukup baik gitu, karena tipenya seperti itu pada awalnya. Tapi ada juga yang memang berlawanan. Tipenya pemurung seperti itu ya Bu ya, suka adalah mungkin ada saja di lingkungan kita. Kemudian kayak ada mungkin secara fisiknya dia merasa tidak menarik, gemuk, kemudian ya intinya dia tidak percaya diri, mungkin lebih berlawanan dengan narsisme ya, maksudnya dan tidak percaya diri lah inti pada intinya. Apa ya, mungkin lebih untuk memberikan kesimpulan seperti karakter-karakter kayak gitu apa ya Bu tipenya? Jadi maksudnya ini ya, NPD itu juga kalau ditarik ke belakang ya kita nggak ada berbagai kemungkinan ya. Berbagai kemungkinan. Jadi kalau kita bicara gangguan kepribadian, selain ada genetik juga ada, tetapi bagaimana? Ya, Bu, ya? Tapi ya maksudnya sifat itu kan ada berbagai teori. Ada yang bilang itu sifat, ada yang bilang kepribadian itu lingkungan, ada yang bilang itu sifat dan lingkungan. Tetapi bagaimanapun, bagaimana lingkungan itu membentuk dia itu juga sangat penting. Lingkungan. Jadi intinya apa yang berlebihan sebaiknya jangan. Terlalu memanjakan, terlalu mengabaikan itu jangan. Gitu. Jadi seberapa jauh anak itu memang memperoleh kasih sayang tuh yang cukup lah ya, cukup. Kalau terlalu diabaikan jangan, terlalu berlebihan juga. Jadi kan dia istilahnya kalau diabaikan dia akan menjadi sangat insecure ya, maksudnya apakah aku begitu tidak berharganya misalnya gitu. Kalau misalnya dia terlalu dimanjakan nggak objektif dia menilai dirinya gitu, karena dia merasa aku paling hebat, paling dicintai atau paling segalanya, jadi nggak objektif juga kan dia menilai diri. Ya kita harus tahu dulu dia buat kita setoksik apa, bagian apa yang sebaiknya aku nggak berinteraksi sih dengan dia, atau aku batasin deh. Aku tuh kalau ngobrol sama dia kok kayaknya aku jadi capek banget. Entah dia mungkin terlalu banyak membual atau membesar-besarkan dirinya sampai kita enek, atau karena eneknya tuh mungkin karena ya ampun maksud dia gitu kan, orang bisa mempersepsikan oh maksud lo gue nggak ada apa-apanya gitu dibanding lo, jadi orang kesel gue kan motor-motoran gitu udah kan jauh misalnya gue maksud lo lu gue masih putar-putaran di Tasik ya, gue mah udah Ciamis misalnya kayak gitu ya. Ya udah mendingan ya kita batasin aja, atau gimana lah kita menghindar gitu ya. Kita harus tahu dulu dan kita harus berani pasang batasan. Iya, pasang batasan. Ngobrol sama dia mah 15 menit udah kalau lebih dari itu asa enak gitu ya misalnya. Karena balik lagi gitu kan yang diobrolin itu gitu. Jadi capek gitu ngobrol sama dia. Bukan cemas ya, ini capek nih. Capek hati, emosi jiwa. Nah, kata baru nih, emosi jiwa. Capek hati. Oke. Lalu tadi berhubungan dengan NPD ini, aku agak random aja sih sebetulnya. Gangguan NPD itu bisa dipulihkan nggak? Karena itu tuh kembali lagi ya, orang itu kalau mau berubah kan harus sadar dulu. Kuncinya itu, orangnya mau berubah dan sadar apa yang harus dirubah. Nah ketika orangnya merasa dia tidak salah, mau bagaimana ngerubahnya? Kecuali orang itu di satu titik udah kepentok, kemudian dibantu untuk mengenalinya lebih baik, minimal mengendalikan gitu ya, dorongan-dorongan untuk grande, melebih-lebihkan dan lain sebagainya, atau merasa besar itu ya mungkin saja. Hanya kalau kunci perubahan itu apa-apa dari pola pikir, sadar dulu juga dia apa yang harus dirubah dari dia. Asal dia mau sadar ya bisa. Kalau dia juga nggak sadar-sadar ya itu akan menjadi susah.
susah ya. Ya sebetulnya juga lingkungan yang kayak gini kita perlu sadar diri sih sebetulnya. Sadar diri dulu. Maksudnya itu tadi, ketika tadi berbicara tentang toxic, NVD, kemudian kecemasan, sadar diri. Seandainya kita berada di lingkungan seperti itu, sebaiknya kita coba mulai cek dirinya. Iya, kita terimbasnya apa, kita merasa ada apa, dampak enggak gitu nih ya. Dampaknya buat kita di mana, apa yang harus kita hindari begitu ketemu dia gitu misalnya. Mungkin batasi waktu ketemunya, atau jangan ngebahas apa gitu. Ya, cuman kalau tadi berbicara atau nggak usah dimasukin hati gitu ya, nah bisa jadi aja, ya. Karena gitu kan berbicara kalau dengan lingkungan jelas ya Bu ya, misalnya lingkungan rumah, maka ya setiap harinya akan bertemu, berbicara, berkomunikasi gitu. Terus yang keduanya di lingkungan kerja jelas ya. Karena juga ini tidak dimungkinkan tetap selalu ada. Mungkin bukan selalu mendoakan ada saja lingkungan seperti itu gitu kan. Cuman kayak yang diutamakan bagi kita tuh adalah bagaimana kita membatasi sebetulnya membatasi. Ya, Bu, ya. Kenali dulu ya dampak kita apa, bagaimana kita memasang batasan ya. Pasang batasan ya. Oke. Dan Bu, mungkin ada yang mau sebelum kita masuk ke, kita belum closing dulu nih, sebelum kita akan membahas beberapa pertanyaan yang telah kita share pada box story-nya JK ya. Nah, nanti kita akan dijawab langsung. Mungkin akan ada 5 penanya yang akan kita coba berikan kesempatan untuk dapat bertanya langsung dengan Ibu Devi, yang akan dijawab langsung Ibu Devi. Terkecuali untuk tadi mungkin informasi-informasi yang sudah dibahas, mohon maaf kita tidak akan berikan kesempatan karena juga tadi sudah terjawab sebenarnya, karena sih biar tidak biar nggak diulang-ulang karena memang seandainya membutuhkan informasi lebih lanjut jelaslah silakan hubungi WhatsApp center kita dan misalkan kapan nih bisa bertemu dengan Ibu Devi. Ibu Devi nanti jadwal praktek kita akan ulang di akhir segmen ya. Untuk sekarang saya izin mungkin Bu, barangkali ada yang mau disampaikan terkait tadi dalam 3 kasus ini, mungkin mau dapat menyimpulkan seperti apa untuk kita. Ya pastinya sih kalau kita berinteraksi dengan orang-orang dengan karakteristik tertentu gitu yang dianggap itu memberikan ketidaknyamanan, ya pertama sih tetap ya kenali diri kita dulu. Jadi penting sih kita mengenali siapa diri kita, kemampuan kita seperti apa, hal-hal apa yang menimbulkan kita tidak nyaman, lalu kita cari solusinya seperti apa. Penting juga kita bisa mengendalikan dampak yang ditimbulkan. Misalnya ketika ngomong sama dia, aku kok jadi nggak nyaman ya. Nah itu juga paling nggak gimana cara kita mengelola perasaan-perasaan kita, itu penting. Mungkin itu aja ya. Itu aja, sederhana. Karena jujur, aku juga akan berbicara seperti ini. Karena kan tiap orang kasusnya akan berbeda. Iya, betul. Kita berbicara tentang seperti ini karena memang general ya Bu ya, secara umum. Untuk secara pasti, secara khusus, tentu Sobat JK akan memiliki case yang akan pasti beda-beda diselesaikan yang itu tadi dengan cara yang sedikit berbeda. Karena jelas berbeda. Mungkin Bu, saya nih seperti ini, saya putus dengan pacar, saya menjadi kan gelisah gitu ya. Angle orang juga beda-beda kan, marahnya juga beda-beda gitu. Hal apa yang bikin marah di dia juga isunya akan beda-beda. Yang paling sulit itu yaitu Bu, saya juga ada kecemasan masalah finansial ya. Nah itu juga. Udah itu sih. Oke Sobat JK, ini ada beberapa nama yang akan coba saya share untuk bertanya. Mohon maaf karena memang tadi seperti yang Bu Devi juga sampaikan, dan di rumah sakit JK ini pun untuk beberapa case mungkin untuk memberikan pandangannya sebetulnya kita masih sah untuk dapat menyampaikan nama-nama. Tapi mungkin kita juga mencoba untuk tetap memberikan privacy untuk memberikan siapa saja yang memberikan nama akan memberikan inisial saja mungkin. Boleh. Tidak masalah ya Bu ya, karena juga khawatirnya itu mungkin menjadi masalah pribadinya, karena juga spesialnya kadang untuk masyarakat di wilayah kita nih untuk berbicara dengan psikolog itu kutip takut dan malu. Betul, takut dikatain orang ya, stigma ya, stigma orang kata ngapain sih kayak orang punten gitu, kurang iman, misalnya kurang sakit jiwa. Padahal ya itu tadi, manusia itu perlu sehat, dan sehat itu seperti sudah ditegaskan oleh Bu Devi, itu perlu sehat jasmani dan rohani. Salah satunya betul untuk menjadikan rohani itu tentu memiliki iman yang kuat. Selain iman ada juga kepribadian yang baik. Iya betul ya Bu ya. Nah salah satunya namanya juga manusia, kita hanya diperuntukkan untuk berikhtiar. Salah satunya adalah yaitu tadi ketika membutuhkan layanan, ya mari kita manfaatkan fasilitas yang tersedia. Lanjut.
Untuk oke. Ini sepertinya agak menarik nih. Dari salah satu teman kita, Sobat JK, dari inisialnya Alin ya, sebut saja Alin. Kita sebut saja Alin. Bu, apakah bipolar itu bisa sembuh? Apakah memang benar bipolar ini merupakan faktor genetik? Nah, jadi kalau kita bilang tentang gangguan itu memang ada, tetapi persentasenya seberapa besar gitu kan ya. Nah, pada akhirnya kan kembali lagi kalau kita bilang kesehatan mental adalah kemampuan kita mengatasi masalah, kemampuan kita mengenali diri kita seperti apa gitu. Ketika kita menerima gangguan apapun, kita terima dulu gitu. Karena itu adalah warning gitu buat diri kita sendiri. Oh, aku ada apa ya? Kenapa aku terkena A ini, kok aku begini reaksinya? Berarti itu warning yang harus kita cermati. Balik lagi ke diri kita, di mana ya aku selama ini yang mungkin masih kurang optimal atau kurang tepat dalam menghadapi masalah. Nah, kalau bipolar ini kan sebetulnya lebih ke gangguan terkait dengan mood ya. Ya, berarti kadang dia ada fase tertentu di mana dia mungkin look sangat happy misalnya gitu. Atau di sisi lain suatu saat dia ada fase yang di mana dia sangat sedih. Jadi seperti ada dua kutub gitu ya. Tetapi gitu tetapi itu kalau mood swing kan mungkin sebentar ya. Ini fasenya tuh ada beberapa saat, beberapa lama dia ada di fase happy gitu ya. Ada beberapa saat yang cukup lama sih sebetulnya periodenya sedih gitu. Nah, itu nanti sebetulnya ini bisa diatasi baik dengan obat ya. Ini karena untuk emosinya tuh karena ketika dia merasa sedih banget ya. Susah gitu. Makanya dia perlu terapi obat. Plus dia juga untuk membantu mengenali diri dia lebih baik, bagaimana dia menerima dirinya lebih baik gitu. Nah, itu dia perlu konsul ke psikolog. Ini bisa. Yang penting adalah bagaimana dia mengenali gitu situasi apa nih yang kemudian bisa memicu, bagaimana baiknya aku mengatasi. Ya. Sering terjadi nih, sedikit menarik untuk ini ya, pertanyaan tentang bipolar. Sering terjadi bahwa sekarang untuk tes melakukan tes diagnostis itu kan memang tersebar di media, kemudian kita bisa langsung googling searching. Menurut Ibu nih, untuk menentukannya apakah memang bisa ditentukan oleh tes-tes tersebut atau bagaimana? Oke. Jadi kalau untuk tes, tetapi kan itu kemudian dilihat ya, seberapa kemudian dia merasakan itu benar-benar menghambat. Ya itu mungkin bagian untuk dia mengenali diri dia, bisa aja, sah-sah aja. Tetapi kemudian untuk penegakan diagnostik, saya pikir ke ahlinya aja dulu. Ke ahlinya ya? Iya. Siap. Ya, jadi memang Sobat JK yang memang pada saat tes awal screening lah. Iya, mungkin itu bagian awal, mengenali diri aja. Mengenali diri. Nah, memang jika memang sudah ternyata ada kesimpulan memang ada di sana, sebaiknya juga segera konsultasi. Ya, untuk dan bisa, seberapa jauh dia juga merasa memang keseharian dia itu merasa ada hambatan-hambatan tertentu, entah emosi atau entah produktivitas hariannya, aktivitas hariannya. Karena memang apakah memang mengganggu? Ya, kalau yang sudah tingkatannya mungkinnya sudah sangat berat ya pasti mengganggu gitu. Akan berat ketika dia misalnya di fase depresifnya itu ya dia misalnya nggak sanggup berangkat ke sekolah kah, nggak sanggup berangkat ke kantor kah. Dari bipolar bisa mengembangkan ke gangguan mental lainnya? Kadang juga ada diagnostik yang overlap, misalnya disertai kecemasan life, disertai apa gitu, bisa overlap gitu. Bisa dia memungkinkan. Makanya juga mungkin disarankan segera melakukan konsultasi itu agar kenal diri dulu deh, bisa lebih agar lebih tepat juga gitu dia. Sarannya ya. Oke. Siap. Untuk Alin, Sobat JK, semoga bisa menjawab ya. Oke. Kita next untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk Titik, oke, ini agak namanya mirip, tapi saya nggak kenal nih. Titik, ini ada beberapa pertanyaan. Saat emosi sedang meledak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyendiri dulu? Kalau itu diperlukan boleh. Jadi gini ya, maksudnya ketika emosi naik. Itu bagian dari coping mungkin atau bagaimana? Ya, bagian untuk menerima emosinya. Jadi emosi itu kan memang harus dialirkan ya. Carilah cara mengalirkan emosi itu yang tidak merusak diri sendiri
gitu ya, atau merusak orang lain gitu ya. Pertama kita harus sadar ini emosinya apa, marah, sedih atau apa. Lalu kita harus sadar ini karena apa, dan kalau kita perlu marah ya keluarkan aja marahnya dengan tepat gitu. Misalnya kalau marahnya ke seseorang, ya kita bisa sampaikan bahwa saya merasa marah karena kamu perlakukan saya seperti ini. Wajar ya ketika Bisa, kita boleh. maksudnya karena reaksi kita gitu tadi ketika membuat diri kita marah, wajar kita marah. Iya. Tapi dia menyampaikannya dengan tepat. Tapi kalau misalnya diomongin marahnya masih ada, itu harus dialirkan. Entah itu kita lewat tulisan atau kita cuma izinkan dia keluar. Aku lagi marah banget, aku kesel banget. Mungkin misalnya meremas sesuatu atau apa gitu boleh gitu. Biar emosinya keluar dulu. Kalau bisa mungkin kita hindari dulu, misalnya ketika ini keselnya sama seseorang mungkin kita bilang aja, misalnya itu pasangan atau anak, bentar ya saya mama mau nenangin dulu, mau nenangin dulu, kita tenangin dulu. Jadi kalau cara menenangkan emosi itu memang salah satu instruksinya tuh lewat olah nafas gitu, supaya emosi itu nggak semakin menguasai otak kita gitu. Jadi emang kan jalurnya beda ya, otak emosi sama otak yang untuk logis. Ya ada memang. Gitu. Ada ya? Ada yang otak yang untuk mengendalikan emosi itu kan kerjanya tuh dia akan ngeblocking otak kita yang memang untuk kayak mengambil keputusan dengan jernih, dengan analitis, dengan logis. Gitu. Jadi ya untuk itu kita harus nenangin diri dulu. Boleh ya mungkin mengatur nafas terlebih dahulu sampai kita tenang. Kalau sudah, baru ini sebaiknya apa? Mau diutarakan ke orangnya? Boleh. Kalau ini tidak mungkin aku ngomong ke orangnya, ini malah akan menjadi timbul masalah baru. Iya, bisa gitu kayak gitu. Nah, sebaiknya aku ngeluarin marahnya. Karena meluapkan emosi itu adalah sesuatu yang wajar. Harus. Wajar gitu. ya. Kalau ditahan, meledak suatu saat kayak bom waktu ya. Iya. Timbul, meledak. Meledak. Jadi kok kayaknya dia marahnya bisa seperti itu ya? Kok kayaknya biasa kalem-kalem aja orangnya gitu ya. Seperti air yang tenang, padahal pinuh. Padahal itu tadi salurannya dia tahan. Iya benar. Oke, semoga menjawab ya titik. Oke, kemudian di sini ada Rianti. Oh Bu, saya cuma ya selama 3 minggu tidur nggak teratur. Kadang jam 1 malam, kadang jam 3. Terus tidurnya itu cuma 1 jam aja. Itu kenapa ya? Minum kopi enggak nih Sobat JK? Nah iya ini kan ya betul. Jadi minum kopi juga harus diatur ya. Merokok, minum kopi harus diatur karena itu juga efek mempengaruhi. Terus juga dilihat apakah ada sesuatu yang mengganggu gitu ya. Apakah selama ini perlu persiapan tertentu nggak untuk tidur gitu, itu juga harus dilihat. Apa perlu dibantu apa nih dari hidupnya yang nggak seimbang, olahraganya kurang kah, atau kurang kegiatan kah, atau kurang apa nih gitu, atau justru kebanyakan masalah sehingga sangat aktif terus-terusan berpikir gitu. Jadi harus dia mungkin harusnya konsul ya biar tahu lebih tepat, karena nggak bisa juga kita tahu ya itu juga maksudnya sebaiknya kalau bisa konsul gitu ya, untuk dilihat gimana nih yang potensinya. Kalau memang ada unsur-unsur psikologis yang membuat dia gelisah misalnya. Karena jelas mungkin nanti juga akan dibantu ya Bu ya, dalam artian misalkan aku nih pribadi yang bertanya itu tadi ya tiap hari selama 3 minggu itu tidur hanya 1 jam, jelas. Karena menurut pemahaman saya mungkin koreksi kalau saya keliru Bu, ketika kita kurang tidur angka stres pun sebetulnya lebih cenderung bisa lebih tinggi. Dari angka stres itu mungkin kita secara kontrol emosional ya, itu pasti akan terganggu. Apakah nanti bisa aja meledak-meledak, udah seolah-olah kita lelah nih Bu. Lelah, fisiknya sudah lelah. Nah itu bisa jadi gangguan yang lain. Semakin ya. Belum, nah mungkin tadi untuk inisialnya Rianti ya. Nah itu tadi sebaiknya memang segera berkonsultasi karena bisa harapannya itu tadi Sobat JK ini bisa segera sehat kembali. Iya, betul. Bisa sehat kembali, bisa lebih produktivitas. Maksudnya itu tadi permasalahannya biar bisa dikenali, kontrol dirinya bisa lebih dikenal kembali. Bisa jadi apakah kasusnya dari A, B, C, D atau mungkin banyak atau dari berbagai kasus hingga akhirnya tidak bisa tidur atau sama sekali tidak ada permasalahan tapi kenapa bisa menjadi itu mungkin ada gangguan yang lain. Nah itu juga perlu diselidiki lebih lanjut karena kasusnya akan berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Seperti itu mungkin ya Sobat, semoga menjawab pertanyaannya.
Oke, tadi yang ketiga ya Bu ya, sekarang yang keempat ya. Oke, ini sebetulnya agak menarik saya Bu. Apa sih sebetulnya OCD? Nah itu tuh sebetulnya kalau kita bilang gangguan cemas itu banyak, jenisnya tuh banyak gitu gangguan ya. cemas maksudnya? Iya, tentang kecemasan ya, gangguan kecemasan itu banyak tipenya gitu ya. Ada panic attack. Kalau panic attack itu seperti kayak serangan tertentu ya, kayak sesek, kayak jantung ketekan gitu. Karena panik gitu ya. Iya, jadi itu dari cemas juga. Ada fobia, terus ada gangguan kecemasan umum, ada trauma ya, post trauma disorder gitu ya. Terus ada juga misalnya ini OCD, obsessive compulsive disorder. Ini bagian dari gangguan kecemasan. Ya, ini bisa diterapi ya, baik itu dengan pendekatan obat maupun psikoterapi. Berbahaya nggak sih Bu? Ini sih pertanyaan. Mengganggu mungkin, mengganggu dia gitu ya. Misalnya kalau yang pernah ke saya itu, misal kalau wudhu sampai basah. Gitu. Basah banget. Karena batasannya sampai di sana, kalau nggak di sana tuh basah sebaju-baju. Maksudnya cemas tuh karena musuh itu tadi. Berkali-kali dia wudhu. Terus dicari akarnya apa? Ya, karena balik lagi sih ya. Ya mungkin ya, jadinya dia nggak, mungkin kalau dia sangat itu kan obsesi kompulsif. Jadi obsesi itu kan isi pikiran. Ada pikiran yang diyakini misalnya ini nggak aman atau ini nggak bersih misalnya gitu. Kompulsif ditunjukkan dalam perilaku kompulsi. Ya bilang ya di sini untuk inisial Nur. Kita panggil saja sobat kita Nur. Ini pertanyaan memang Dok, tapi jelas ya untuk ibu kita panggil ibu aja. Apa akan muncul trauma pasca kecelakaan? Itu bisa jadi ya. Bisa jadi karena kan penghayatan ya. Trauma itu kan terkait juga dengan emosi yang melekat terhadap kejadian itu apa. Seberapa kuatnya emosi itu gitu. Nah itu yang bikin jadi trauma. Itu orang dikatakan trauma tuh ketika kilasan situasinya tuh muncul berulang-ulang dan sangat jelas. Karena juga trauma bisa dalam mimpi, bisa ketika bengong seperti ada kilasan-kilasan. Kilas balik gitu ya, mengingat ataupun kalaupun tidak mengalami langsung, kadang-kadang ya itu tadi imajinasi yang seolah-olah itu bisa jadi mungkin. Kalau beda kita, lagi ya. Imajinasi itu kan berarti belum terjadi ya. Tampak seperti imajinasi. Kilas balik ya, seperti itu iya gitu. Seperti kayak film yang terputar gitu. Oke. Nah, apa di sini walaupun hanya kecelakaan kecil ya itu tadi. Ya, penghayatan ya, tergantung kondisi dirinya sendiri. Balik lagi sih lebih mengenal ya. Tapi cuman itu tadi ya, pertanyaan selanjutnya apakah perlukah psikoterapi ini? Misalnya psikoterapi apa pengobatan ya? Psikoterapi ya mungkin kayak di terapi ya, macam-macam. Jadi pendekatan psikologi untuk menterapi gitu. Mungkin ada yang hipno kan, macam-macam. Ada yang menggunakan pendekatan kognitif, macam-macam. Jadi pendekatan terapinya seperti apa? Psikoterapi. Kalau memang kasus seperti itu Bu, memang ketika kasus berat mungkin ya, dia memerlukan seperti itu. Ya perlu, akan diurai gitu. Kalau memang kuat, kadang dengan sedikit pendekatan hipno gitu. Yes, semoga menjawab ya Sobat JK. Jadi memang psikoterapi jelas akan diperlukan bagi memang kondisi-kondisi tertentu. Karena juga terkait emosi terutama ya, memori, emosi gitu. Karena treatment tertentu tentu juga memang sesuai dengan kondisi gitu ya. Tidak dari awal langsung gitu ya. Karena juga ada beberapa hal yang menjadi mungkin ibu secara kompetensinya sangat memahami. Jadi trauma yang terjadi saat ini atau ketika masa kecil itu juga kadang suka mewarnai ya. Mungkin apakah trauma ini bisa bercampur biasanya, dari banyaknya trauma atau akan menjadi apa ya istilahnya episode memori tersendiri gitu ya, istilahnya folder tersendiri. Hanya kan orang akan mengalami usia 3 tahun. Iya, mungkin orang kan akan mengalami banyak peristiwa ya, yang mana itu yang sangat menghambat sampai sekarang. Misalnya dia jadi takut berbicara kah, atau dia justru nggak berani speak up kah misalnya. Ya, nah ini menarik ya. Dan yes, Sobat JK, itu saja sih mungkin untuk yang bertanya. Tapi ini saya akan memberikan satu kesempatan untuk memang yang bertanya, tapi kami akan, mohon maaf, kami akan tidak berikan gift. Ini spesial, jadi 5+1 pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh. Karena ini juga tampaknya sedikit saya perlu angkat, karena memang itu tadi.
tampak seperti ibu merupakan wanita karir. Oh. Nah mungkin ini pertanyaannya juga wanita karir ataupun di lingkungan, karena juga sebagai ibunda atau ayahanda yang memang meninggalkan seorang anak misal. Apakah normal anak menjadi lebih manja atau kemudian mungkin sehingga anaknya tidak mandiri? Di sini disampaikan ya ketika memang ibunya berada di posisi seorang wanita karir, bisa dikatakan seperti itu. Apakah memang mempengaruhi sosok ibu yang berkarir dan anaknya jadi manja? Oh iya, sebetulnya itu kasuistik ya, nggak bisa dipukul rata gitu. Kembali lagi ke interaksinya dengan anaknya seperti apa. Kalau mungkin yang menjadi manja, bisa jadi ibu merasa bersalah karena meninggalkan anak, sehingga kemudian segala keperluannya menjadi terus-menerus dipenuhi, lalu ditambah ketika ibunda sangat sibuk, disediakanlah sosok pengganti yang melayani segalanya. Jadi akhirnya anak itu terbentuk menjadi manja ya, karena terlalu banyak dibantu gitu ya, segala urusannya, ada asisten mungkin, secara material juga terpenuhi, jadi mudah memperoleh segalanya itu. Tapi itu kan kasuistik, ada yang seperti itu, ada yang juga mungkin menerapkan interaksi atau pola asuh yang berbeda. Nah berbicara tentang seperti itu Bu, mungkin itu kan memang parenting ya sebetulnya kasusnya juga. Tadi memang kasus parenting cukup tinggi nih yang cukup ditanyakan. Iya betul. Sebetulnya apalagi anak sekarang ya. Aduh, ya maksudnya dengan Gen Z, kita melawan Gen Z. Gen Z pun sebetulnya sudah mulai berumah tangga ya. Iya, gitu ya. Sudah ada gitu kan. Sudah ada yang akhirnya juga mungkin gitu ya, mereka ada kekhawatiran lain sebagainya, atau orang tua yang sebelumnya. Nah Bu, untuk di JK sendiri untuk konsultasi berkaitan memang pola asuh misal, walaupun tidak ada hubungannya dengan gangguan, itu masih bisa nggak sih? Bisa sih. Itu kan maksudnya kalau kita bilang kesehatan mental kan pertama dari pengenalan diri, lalu yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi suatu isu gitu. Nah itu ya, kemampuan mengatasi coping skill istilahnya, itu juga kita bantu. Nah ketika itu kemudian kita tidak menemukan pola mengatasi masalah yang tepat, lalu kitanya akhirnya mengalami kecemasan tertentu, ya itu juga masih ditangani. Ya, jadi masalah pengasuhan, mungkin masalah interaksi, masalah komunikasi bisa diobrolin, bisa dikonsultasiin gitu ya. Oke, menarik. Jadi mungkin seperti itu Sobat JK, apapun memang masalah yang memang perlu mungkin dari ahli atau dari orang profesional ya untuk menyampaikan bagaimana hal terkait kondisi-kondisi berkaitan dengan kesehatan mental. Satu, lebih sadar diri. Yang kedua, yaitu tadi sadar di lingkungan mungkin ya Bu ya, coba mengamati, dan selanjutnya yang memang merasa sudah mengalami berada di tipe gangguan gitu ya, misalnya udah masuk ke gangguan, baik secara dari faktor eksternal ataupun di dalam internal, sebaiknya segera melakukan konsultasi. Harapannya yaitu tadi, kita harapannya kesehatan jasmani dan rohani kita terpenuhi. Karena juga untuk menjadi manusia yang produktif dan bermanfaat, ya kalau tanpa kesehatan jiwa dan raganya, sangat sayang mungkin akan ada banyak hambatan ya Bu ya. Betul. Jadi ibarat pohon kan kita ingin memberikan buah yang manis dong ya. Ibu ada mau closing statement Bu untuk episode Tanya Ahli di episode kali ini? Oke, kalau saya sih maksudnya gini, manfaatkan saja layanan yang ada di JK ini gitu ya, untuk berkonsultasi dengan psikolog maupun juga mungkin psikiater, karena sebetulnya kita perlu orang lain ya, kita perlu orang lain. Ketika kita merasa tidak ada tempat untuk bercerita atau kita merasa tidak nyaman bercerita dengan orang lain, ada baiknya kita bercerita dengan memang orang yang profesional. Sehingga kita juga diharapkan bisa menjadi social support yang tepat bagi Bapak dan Ibu atau Sobat JK semua. Jangan khawatir tentang privacy, karena semua adalah kerahasiaan, jelas adalah kode etik dari profesional ibu maupun profesional rumah sakit, karena segala bentuk informasi, layanan medis dan sebagainya adalah bersifat rahasia.
Jadi ya semoga menjadi salah satu fasilitas yang nyaman untuk dapat diakses oleh para wargi atau sobat JK semuanya. Dan baik, mungkin Ibu Devi, terima kasih banyak. Ya, kita luar biasa nih bertemu. Berapa puluh menit ya? Ya kalau udah ngobrol emang gitu. Udah ngobrol kayak gitu ya. Gitu. Nanti tahu-tahu ketika konsul sejam nggak kerasa itu. Oh, sekali lagi mungkin Sobat JK, untuk tarifnya perlu diinformasikan nggak ya Bu? Silakan diinformasikan. Oke, karena untuk tarif sendiri ini cenderung lebih relatif ekonomis Sobat JK. Ekonomis ya jelas, karena mungkin kalau Bu Devi bilang 25.000 kali dalam seminggu 7 hari udah sepersekian ya Bu ya. Iya, betul. Beberapa kali jumlah kita ngopi, misalkan kalau tiap hari ngopi selama 7 hari. Nah, kurang lebih untuk tarif konsultasi pun cenderung lebih ekonomis, yang start dari 170. Iya, itu termasuk administrasi dan sebagainya, teman-teman sudah bisa berkomunikasi langsung. Dan harapan kami dalam menyampaikan informasi tarif ini bukan dalam rangka memberikan promosi untuk segera sakit, no. Tapi kami ingin memberikan informasi pada masyarakat ataupun Sobat JK bahwa fasilitas ini jelas tidak dijamin oleh jaminan kesehatan, baik BPJS Kesehatan ataupun jaminan perusahaan yang lainnya. Namun sebagai gambaran tarif mungkin ya, sebagai gambaran tadi kami berada di kisaran angka demikian. So ada beberapa tes yang lain akan bervariasi sebagaimana mungkin kebutuhan Sobat JK. Terlebih Ibu Devi pun menangani atau memberikan layanan sertifikat ataupun tes untuk pekerja migran ya. Pekerja imigran, karena juga setelah bekerja sama ya Bu ya. Iya, betul. Yes, dan jadi mungkin untuk sobat-sobat JK yang akan bekerja ataupun akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk membutuhkan surat keterangan kesehatan mental, dan bisa mendatangi Ibu Devi untuk memberikan layanan tersebut. Baik Sobat JK, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Tanya Ahli dalam episode Psikologi bareng dengan Ibu Devi. Bu Devi sekali lagi terima kasih telah berbagi informasi, pengetahuan dan juga sharing sebetulnya walaupunnya luas banget ya. Semoga ngobrol-ngobrol aja. Sehat selalu. Amin. Semoga sehat selalu dan apa yang telah di-sharing untuk kita semoga menjadi barokah ya Bu ya, untuk semuanya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup teman-teman Sobat JK, dan jangan lupa sebelum ditutup Bu, jangan lupa follow dulu Instagramnya @rsjasakartini, kemudian YouTube-nya juga rs.jasakartini, dan ada beberapa sosial media lainnya. Atau mungkin juga bisa di follow IG-nya Bu Devi @devi_arinda. Tidak menerima konsultasi yang langsung ke silakan langsung ke rumah sakit. JK ya Sobat JK semua, don't worry gitu ya, bahwa memang sekarang penting loh kesehatan mental ya untuk kebahagiaan hidup kita. Kata kuncinya kesehatan mental untuk hidup yang lebih bahagia. Iya betul. Saya Yong Rian bersama dengan Devi Arindasari. Kita pamit ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.